Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 36 ayat 1 sampai ayat 13 dengan perikop syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Demikianlah firman Tuhan, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahlah, Tirza, Hogla, Milka dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka.
Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belajar untuk taat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal penutup kitab Bilangan ini merupakan babak kedua kisah putri-putri Zelofehad. Milik pusaka mereka, putri-putri Zelofehad, dipertanyakan oleh para pemimpin suku. Bila perempuan-perempuan itu menikah dengan pria berlainan suku, bagaimana? Itu yang mereka pertanyakan kepada Musa. Hal itu dapat mengacaukan kepemilikan warisan tersebut. Menurut Allah, putri-putri Zelofehad harus menikah dengan orang-orang sesuku agar harta warisan mereka tidak beralih ke tangan suku lain. Sebab hal itu memang tidak diperbolehkan oleh Allah. Bagaimana respon putri-putri Zelofehad? Mereka patuh dan menikah dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye, sehingga milik pusaka mereka tetap berada di tangan suku kaum ayah mereka sendiri. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Bilangan yang dimulai dengan kisah di padang gurun Sinai, kemudian berakhir di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Allah telah memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang belantara selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Meski sedemikian lama mereka bergerak di padang gurun, tidak banyak kemajuan yang mereka buat karena sungut-sungut dan berbagai pemberontakan yang bangsa itu lakukan. Maka kita bisa melihat bahwa kitab Bilangan banyak berisi contoh-contoh negatif tentang ketiadaan iman dan ketaatan bangsa itu, bangsa Israel. Konsekuensinya, Allah menunda pencurahan berkat-Nya. Bahkan banyak dari antara umat yang kemudian tidak dapat menikmati keindahan berkat-berkat Allah tersebut, yaitu memasuki tanah perjanjian. Satu generasi yang tidak beriman harus mati sebelum memasuki tanah perjanjian. Saudara terkasih, namun kemudian kitab Bilangan ditutup dengan contoh positif dari putri-putri Zelofehad, teladan yang patut diikuti oleh seluruh bangsanya. Dengan ketaatan semacam itu, kitab Bilangan menjadi pelajaran tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah. Iman itu mau mencari Allah dan mengutamakan kehendak Allah dalam setiap permasalahan hidup kita, sedang jemaat Tuhan, akan membuat umat menentukan jalan keluar yang membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi semua pihak kalau kita mengutamakan kepentingan Allah. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana kisah perjalanan hidup kita, sedang jemaat Tuhan? Kisah apa yang menandainya? Ketaatan atau ketidaktaatan iman kita kah? Ini pertanyaan untuk kita, sedang jemaat Tuhan. Perjalanan hidup kita bagaimana dari awal sampai akhir? Dan kisah-kisah di balik perjalanan hidup kita itu bagaimana? Apakah senang? Apakah susah? Apakah manis? Apakah pahit? Dan bagaimana dengan ketaatan iman kita? Apakah kita tetap taat atas perintah yang Tuhan berikan seperti putri Zelofehad? Apa yang hukum yang diberikan Allah melalui Musa, ketetapan yang diberikan Allah melalui Musa, dia taat melakukannya agar mereka memperoleh harta warisan dari suku mereka. Sedang jemaat Tuhan, saya kena percaya, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, ketaatan kita akan membawa buah yang manis. Mari kita belajar untuk taat seperti putri Zelofehad yang menaati perintah daripada Tuhan Allah.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk taat seperti putri jelafir. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada